Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah ta'ala kita lanjutkan kajian kitab Sunan An-Nasa'i rahimahullah. Mana saat ini kita ada di bab 128 di hadis 190. Hadis 190. Yaitu bab 128 kata Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, al-ghuslu min muwaratil musyrik. Mandi dengan sebab mengubur. Muwarat itu mengubur, yaitu dafn. Mengubur orang musyrik. Mandi dengan sebab mengubur orang kafir atau musyrik. Di bab ini akan menyebutkan hadis yang menunjukkan disyariatkannya mandi karena mengubur orang musyrik ketika mati. Ya, jadi muwarat itu maknanya satr atau sitr, menutup. Maksudnya adalah menguburnya. Qala An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Muhammad bin al-Muthanna an Muhammad yang kedua ini Muhammad bin Ja'far Gundar. Qal haddathani Syu'bah an Abi Ishaq qal sami'tu Najiyah bin Ka'ab an Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini Ali bin Abi Thalib. Ali radhiyallahu anhu putranya Abu Talib. Annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ali bin Abi Thalib datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, inna Abu Talibin mata, sesungguhnya Abu Talib mati. Rasulullah tahu Abu Talib mati karena Rasulullah SAW mendakwahi Abu Talib untuk masuk Islam semenjelang kematiannya, namun qadar Allah nggak masuk ya. Maka apa kata Nabi SAW? Idhab fawarihi, pergilah engkau wahai Ali dan kuburlah dia, karena Ali ini kan anaknya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, innahu mata musyrika, sesungguhnya dia, yaitu bapakku yaitu Abu Thalib, mati dalam keadaan musyrik. Bapaknya sendiri mati dalam keadaan musyrik. Jadi Abu Thalib Ali bin Abi Thalib, ketika Abu Thalib bapaknya itu meninggal, langsung Ali menuju Nabi SAW meminta fatwa. Abu Thalib meninggal, ya Rasulullah, gimana nih? Maka Rasulullah memerintahkannya untuk idhab fawarihi, pergilah kamu dan kuburlah dia. Tapi Ali bin Abi Thalib ini ada keraguan, gimana saya ngubur dia padahal dia itu adalah musyrik. Lihat bapaknya ya. Ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib mengunggulkan Allah dan Rasulnya dibandingkan sebatas apa? Sebatas orang tuanya yang musyrik. Idhab, kata Nabi SAW, idhab fawarihi, pergilah kamu dan kemudian kuburlah dia. Falamma waraituhu raja'tu ilaih, selesai aku mengubur Abu Talib, maka aku pun pulang ke Rasulullah SAW, kembali ke Rasulullah SAW. Faqala li, maka Rasulullah berkata, ightasil, mandilah kamu. Ya gitu. Taib Abu Talib, yaitu Abu Talib putranya Abdul Muttalib, dan namanya Abu Talib aslinya bukan Abu Talib. Abu Talib itu kunyah ya. Nama asli adalah Abdul Manaf. Nama asli Abu Talib itu Abdul Manaf. Perkataan Nabi SAW, idhab fawarih, dalam riwayat lain, idhab fawari abak, kuburlah bapakmu itu, gitu ya. Dan kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mandi. Dan dalam hadis ini perlu dipahami juga bahwasanya Rasulullah SAW tidak memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memandikan dan mengkafankan, tidak. Maka difahami dari ini, wallahu a'lam, bahwasanya ghuslul mayyit oleh muslim itu hanya untuk sesama muslim.
Adapun untuk orang kafir musyrik, maka muslim tidak memandikannya. Fadl, kalau misalnya ada sama orang kafir yang memandikan, fadl. Dan kemudian orang muslim tidak mengkafani mayit yang musyrik, yang kafir. Begitu ya. Yang mati jelas dalam kemusyrikan, kekufuran. Baik. Tetapi menguburnya boleh. Mengiringi jenazahnya boleh atau tidak? Tidak. Mengiringi jenazah untuk orang kafir tidak boleh. Oh, boleh ngantar ke jenazahnya. Enggak. Taib, kalau cuma takziah ke rumah duka boleh. Boleh kalau memang di situ bisa menjadi sarana dakwah. Boleh. Sepertinya nggak ada dakwah kalau gitu. Ya tapi kalau sekarang nggak ada. Kalau dulu bisa, Pak. Kalau sekarang susah, karena sekarang itu ketika takziah maka keluarga-keluarga musyriknya itu akan datang kan? Apa daya antum untuk datang kemudian? Kalau dipikir-pikir ya, kecuali Pak, mungkin kalau tetangga nih sampingan, itu mungkin Pak, dari segi dakwah juga bisa mungkin, walaupun skalanya kecil, tetapi meminimalisir madarat. Begini, misal nih tetangga di situ, yang situ tuh itu tadi kafir tadinya, sekarang udah pindah, udah di tempat lain. Misal di situ dia meninggal ya. Ini kan dekat nih Pak. Uruf Indonesia sedekat ini kalau enggak sempet takziah itu keterlaluan Pak, walaupun kafir. Ya. Daripada kita enggak sama sekali dan itu menimbulkan persepsi yang lebih buruk gitu kan. Udah mendingan kita datang, cukup salaman biasa dan tenangkan hati keluarganya, udah selesai. Mendoakan kebaikan buat mayit haram. Karena dia sudah mati, dan mendoakan kebaikan kan berarti mendoakan rahmat. Itu tidak mustahil orang kafir dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla setelah wafatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya begitu Pak ya. Tapi kalau misalnya sampai teman lama atau teman dan harus ke rumahnya agak jauh, pergi dulu naik bis, naik Grab car dulu, enggak, anak pikir ini enggak ada gunanya. Antum tidak berdakwah terhadap mereka, antum tidak menampakkan syiar untuk mereka, dan kalaupun menampakkan paling mereka enggak begitu peduli sama antum. Tahuannya gitu ya. Tapi kalau tetangga ini beda konteks ini. Apalagi depan rumah. Iya, dan antum keluar masuk tanpa sama sekali takziah mungkin. Maksud takziah di sini adalah mengunjunginya sama sekali. Enggak, itu akan menimbulkan persepsi yang sangat tidak baik untuk kebanyakan masyarakat kita seperti itu. Jadi ya adalah sehingganya minimal jangan sampai keislaman kita itu dijelekkan oleh mereka. Minimal gitu. Ya. Jadi tidak diiringi jenazahnya. Tetapi kalau misalnya kita di jalanan dan melihat ada jenazah orang kafir sedang diiringi, maka sunnah Nabi SAW adalah kita berdiri dan melihatnya lewat. Itu sebagaimana dalam riwayat Nabi SAW melakukan hal tersebut. Ada jenazah, pengiringan jenazah, beliau langsung berdiri dan kemudian melihat sampai lewat gitu. Terus ada sahabat bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya itu adalah mayit perempuan Yahudi kalau nggak salah, musyrikah pokoknya, kafirah. Maka Nabi SAW kemudian tetap bersikuku dengan sikapnya. Anda tidak ingat untuk kalimat berikutnya. Al-muhim, hal tersebut merupakan sunnah. Walaupun yang lewat itulah mayit atau jenazah kafir, tapi tidak mengikuti pengiringannya. Tapi boleh nggak menguburnya? Boleh. Karena hadis ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan seorang muslim mengubur seorang kafir. Maka tukang gali kubur mendapatkan fee dari ini boleh. Ya. Halal. Walaupun yang dikubur itu adalah orang kafir. Boleh. Ya. Artinya yang ikut ngubur ya, yang ngubur kan karena profesi Ustaz ya. Bukan tetangga kan, kalau tetangga berarti kan ngiringin gitu kan ke makam. Tetangga ngiringin. Tetapi kalau tetangga ini memang volunteer dia nguburin, nggak masalah. Cuman jangan ikut ngiringin. Mungkin tetangga ini duluan berangkat kan, nguburin duluan boleh. Jadi nggak masalah nguburin. Misalnya ada seseorang kerja di pemakaman orang-orang kafir, ya khalas ngubur. Atau dia misalnya di Pondok Ranggon
Kan ada bagian khusus orang kafir dan dia yang bagian situ fadl apa. Iya. Tetapi hanya mengubur. Adapun mentazin kuburan, menghiasnya, menyalipnya haram. Jangankan menyalipnya, Pak. Kalau tukang gali kubur ini kemudian dia dimerintahkan untuk menyemen kuburan yang memang muslim, haram, karena itu sesuatu yang dilarang dalam Islam. Termasuk yang menancapkan apa? Batu nisan, kemudian ada tulisan-tulisannya, itu juga haram. Ada profesi khusus kan gitu, Pak ya? Ini nawarin pasang kijing, Ustaz. Itu nggak boleh, haram semua. Apakah pekerjaannya berkah? Tidak sama sekali, karena haram. Itu yang kadang-kadang kita kesian, ikhwan, ya kan? Kadang-kadang kesian orderan dia. Jadi ketika ada orang meninggal dia tuh senang karena ada orderan. Ya bukan masalah di situnya, Masalahnya itu produk dia itu adalah produk yang dalam Islam tidak diizinkan, maka haram. Enggak. Kebiasaan masyarakat kalau meninggal kan dibikinin apa nisan tuh. Ya. Sama warga tetangga gitu. Iya. Namanya. Iya, nggak boleh. Itu kebid'ahan, itu nggak boleh. Ya. Baik, setelah menguburnya maka khalas, nggak usah ikut upacaranya, nggak usah ikut, langsung ya udah berpaling aja. Dan setelah itu disyariatkan mandi, ya. Disyariatkan mandi kalau dia mengubur orang kafir. Kafir atau musyrik. Ya. Disyariatkan. Baik, jadi muslim tidak memandikan mayit yang kafir. Kasus sekarang. Kasus berikutnya. Ada di salah satu anggota keluarga yang memang dia kafir disebabkan tidak pernah sholat. Oke. Islam sebenarnya. KTP-nya Islam. Orang-orang menganggap dia tuh Islam. Ini kan banyak yang kayak gini. Di masyarakat dia orang muslim, namanya Ahmad, bahkan namanya mungkin nama populer Islam. Tetapi beberapa anggota keluarga tahu bahwasanya dia itu tidak pernah sholat. Tahu. Gimana, Pak? Apa hukumnya? Sama sekali tidak sholat, Pak. Sama sekali nggak sholat. Kalau cuma sholat Jumat aja gitu. Enggak. Baik. Kalau sholat Jumat doang, itu pun karena nggak enak di kantor. Kalau dia nggak sholat Jumat nggak enak, tetap nggak dianggap itu. Gimana? Orang-orang yang tahu keadaannya, yang tahu keadaan dia, bahwa dia nggak pernah sholat, maka yang tahu persis keadaannya, maka tidak boleh memandikannya, tidak boleh mengkafaninya, tidak boleh ngiringi jenazahnya, dan boleh menguburnya, tetapi tidak boleh mendoakan kebaikan buat dia, dan tidak boleh mensolatinya bagi yang mengetahui keadaan dia persis. Adapun bagi keumuman orang atau keluarga yang tidak mengetahui keadaannya persis, ya, kekufurannya, tidak meninggalkan sholat, maka boleh melakukan ini. Boleh mensolatkan. Boleh lakukan apapun yang dilakukan kepada mayit kaum muslim, boleh. Kompak tadi itu ya. Iya, semuanya boleh. Begitu. Nah, apakah yang tahu keadaan dia harus menjelaskan ke keumuman kaum muslimin? Tidak. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka anggap secara zahirnya mereka lihat terhadap orang ini muslim. Gitu. Ya, contoh tetangga saat kalau sholat Jumat kan kita tahu dia ada ke masjid gitu kan. Tapi kan Johor asal maghrib nggak ke masjid gitu kan. Kita nggak tahu dia sholat enggaknya di rumah gitu ya. Iya. Zahirnya kita kenal dia muslim dah, gitu aja kelas. Iya. Walaupun mungkin dia nggak sholat Jumat di masjid, Pak. Walaupun nggak sholat di masjid. Kalau kita memang nggak tahu keadaan dia bagaimana di rumah, ya kelas kita anggap dia muslim. Dan kita tidak berdosa atas itu, walaupun sebenarnya dia mungkin kafir. Gitu. Contoh ada dia sholat. Tapi misal istrinya tahu persis nih, suaminya ini adalah dukun yang bersekutu pada setan dan menghambakan diri pada setan, walaupun sholat, bahkan imam masjid. Istrinya kalau tahu itu, maka wajib terjadi apa? Furqah, faskhul aqd, pemisahan akad. Tidak boleh seorang muslimah
bersuamikan musyrikah dukun. Harus cerai jadi. Bukan cerai, tapi namanya faskhul akad, yaitu akadnya langsung dibatalkan, Pak. Akad nikahnya. Iya. Langsung bukan suami istri lagi, langsung segera. Iya. Tapi kalau di kenegaraan harus pakai imma talak cerai, imma gugat cerai. Tapi secara syariat dia harus langsung dipisah, Pak. Jadi boleh lapor keluarga tuh, lapor keluarga. Bahwasanya suaminya dukun, maksudnya bukan dukun biasa ya, cuman mungkin nerawang, bukan. Mungkin cuman pandangan gaib gitu, bukan. Tetapi dukun ini memang sudah main jin betul-betul, ini musyrik. Ya. Nah gitu. Dan ketika mati itu dukun, istrinya nggak boleh ngelayat, nggak boleh ngapa-ngapain, kelas nggak usah ngapa-ngapain dia. Ngubur pun jangan, karena mengubur itu bukan urusan perempuan. Lalu perempuan gali kubur, Pak, gimana? Antar aja. Dan antar pun itu sesuatu yang tidak dianjurkan untuk perempuan, Pak. Ya, mengantarkan jenazah ke ini kemudian ke kuburannya pakai baju hitam-hitam itu sesuatu yang tidak ada dalam Islam, kayak seperti itu. Ya. Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu nganterin jenazah ke kuburan yang enggak ada dalil sahih. Ngiringin jenazah enggak ada. Kalaupun ada dalil tentang itu dalil yang dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Ngiringin yang muslim atau non muslim? Ngiringin non muslim. Kalau ngiringin muslim itu sunnah. Hatta antum enggak kenal orangnya. Selama kita zahirnya orang-orang menganggap itu muslim, disunahkan kita ingini dan dapat pahala besar, masya Allah. Ya, kita nggak jauh kan, kita nggak kenal sama Ustaz ya. Iya. Tahu meninggal kita ngiringin nggak apa-apa. Alhamdulillah bagus. Hatta bukan tetangga jauh lagi, Pak. Antum lagi safar misalnya, ya kan? Terus ada pengiring jenazah, fadl antum ikutin, fadl. Sampai itunya, antum nggak tahu siapa dia, nggak tahu. Iya, ya kan? Taib. Kita lanjut ke berikutnya. Bab berikutnya 129, bab wujubil ghusli idzal taqal khitanan. Bab wajibnya mandi jika bertemunya dua alat, ya, bertemunya dua khitan, yaitu dua kemaluan. Al khitanan di sini dua kemaluan yang disunat, yaitu di sini maksudnya zakar dan vagina, ya. Ya, zakar dan vagina. Ya, itu dua khitan itu. Nggak bisa di kemudian LGBT masuk sini, enggak LGBT ini enggak masuk. Zakar dengan zakar bertemu, enggak. Ini enggak masuk hukum di sini. Ya, kalau yang seperti itu hendaknya dilempar dari bangunan tertinggi di daerah setempat. Bagaimana dengan lesbian? Ini juga. Ini enggak bertemu ini, ya, enggak ketemu dah, ya. Taib. Al-khitan, makna iltiqa al-khitan itu apa? Makna bertemunya dua khitan adalah ketika ghuyubul hasyafah fi farjil mar'ah. Ghuyub al-hasyafah, yaitu gaibnya atau tenggelamnya, kepala zakar di vaginanya perempuan. Jadi sudah terjadi ilaj, yaitu masuknya kepala zakar. Kalau masuk kepala zakar maka sudah disebut iltiqa. Ya, sudah disebut iltiqa. Ya, begitu ya. Bagaimana kalau cuma sebatas bertemu atau nempel tanpa ghuyubul hasyafah, tanpa tenggelamnya kepala zakar? Maka ini belum disebut iltiqaul khitanain yang melazimkan mandi, belum. Ya Putra ya, kenapa antum senyum-senyum gitu? Mungkin baru nempel ada yang ngetok tamu, ada tamu ngetok oleh Ini dia nggak buang air kan ya? Nggak kok, tiba-tibanya bau.
Baik, kemudian kata An-Nasai rahimahullah, akhbarana Muhammad bin Abdul A'la qala hadatsana Khalid qala hadatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Al-Hasan yuhaditsu an Abi Rafi' an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma ijtahada faqad wajaba al-ghuslu. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya dulu karena ini ada kesamaan. Di hadis berikutnya 192 dengan sanad serupa dan ujungnya ke Abu Hurairah juga. Tapi ini jalurnya Ibnu Sirin, adapun sebelumnya jalurnya Abu Rafi'. Berkata Rasulullah SAW, idza qa'ada baina syu'abiha al-arba' thumma ijtahada faqad wajaba al-ghuslu. Sama. Idza jalasa, jika seorang pria nih, suami, duduk baina syu'abihal arba', duduk di antara syu'ab. Syu'ab itu qit'ah, potongan. Potongan yang jumlahnya 4. Lah potongan yang jumlah 4 maksudnya di sini adalah yadaha wa rijlaha, dua tangannya perempuan itu dan dua kakinya. Jika seorang laki-laki sudah duduk di situ dengan pose jima, ya, ini kan sesuatu yang masih global sebenarnya. Duduk di antara 4 bagian tubuhnya, gitu loh. Itu adalah sesuatu yang apa? Kinayah, yaitu kinayah anil jima. Bahasa tidak langsung yang menunjukkan maksudnya adalah jima, ya, yaitu seperti itu. Ya. Para ulama kemudian menafsirkan, ada 2 pendapat. Pendapat pertama, dan ini yang lebih sahih, bahwasanya maksudnya adalah ketika iltiqa al-khitanan, yaitu ketika 2 khitan ini telah bertemu, yaitu ghalabat hasyafah al-zakar, yaitu masuknya kepala zakar ke kemaluan perempuan itu. Itu yang dimaksud. Yang dimaksud apa namanya? Jalasa ala syu'abihal arba'. Duduk di keempat bagian tubuhnya. Ya. Thumma ijtahada, makanya ada kalimat kemudian thumma ijtahada. Kemudian si laki-laki ini ijtahada, badrul wusu', yaitu berusaha betul-betul untuk, ya berusaha lah, antum tahu lah. Oh, usah diterusin. Maka faqad wajibal ghusl, maka wajib atasnya mandi. Lazimahul ghusl. Wajib mandi meskipun tidak keluar mani, ya. Karena tidak disyaratkan mandi wajib itu harus keluar mani. Untuk konteks jima, ketika hasyafah, yaitu kepala zakar masuk ke vagina, itu kan biasanya umumnya orang yang bagus, ya, itu tidak langsung keluar. Walaupun mohon maaf, ada sebagian yang ejakulasinya terlalu dini. Bahkan dihikayatkan oleh beberapa dari praktisi dan orang yang memang mengerti masalah-masalah seperti ini. Ada juga ikhwan di sini maksudnya laki-laki, ya. Laki-laki yang maaf baru sedikit saja menyentuh pintu vagina istrinya itu langsung keluar air maninya. Ini yang disebut apa? Ejakulasi dini, ya. Iya, dan ini sangat butuh, ya, kasih sayang dari Allah, ya, kasihan, ya. Enggak menikmati gitu. Nah, kalau misalnya baru tadi yang kata apa, Adek, baru nempel atau baru masuk kepala kemaluannya, itu baru masuk. Kemudian ada paket. Kalau paketnya tukang kurir paketnya cuma naruh doang di teras, itu alhamdulillah. Tapi ternyata enggak, ini harus tanda tangan, COD dan semisalnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Emosi, Pak. Kenapa sih datang jam segini? Kurir paket nggak tahu apa-apaan, kan? Iya, saya nggak tahu, Pak. Saya kan lagi ajlis ala syu'abihal arba', nggak mungkin ngomong kayak gitu. Saya kan lagi duduk di atas 4 potongan istri saya, loh. Nggak mungkin kan bilang gitu ke tukang paket. Tapi ketika itu sudah masuk kepala zakarnya ke situ, maka itu sudah junub konteksnya. Wajib mandi besar. Begitu. Walaupun tidak keluar air mani.
Ya begitu. Itu ya pendapat yang lebih sahih. Dan gagal. Dan gagal. Ya kan bisa di istinaf Pak, bisa di apa namanya? Diulang. Ya kan? Diulang, paket selesai, ada lagi nanti ya. Apa kayak gitu? Mertua datang. Hah? Mertua datang, putranya. Mertua datang misalnya. Selesai mertua datang, ada lagi ntar anak bangun. Selesai anak bangun, ada lagi ntar mati listrik, tokennya habis dan tek mati listrik, panas. Ada. Itu penyakit gitu ya. Pernah ada ustadz bilang karena ini ustadz katanya orang yang tidak menjaga pandangan lemah katanya ustadz syahwatnya gitu. Maksudnya ejakulasi dini kali ya. Atau laki-laki yang suka menjaga pandangannya gitu kan, suka matanya melirik sana sini kalau di jalan ya. gitu. Katanya nggak kuat hubungan sama istrinya katanya, cepet keluar secara ilmiah. Anda nggak tahu ya kalau itu ya, tapi Anda taunya biasanya kalau nah itu ada yang maksud saya itu ada, nanti Anda jelasin. Ejakulasi dini itu kalau kedokteran iya itu adalah suatu fenomena bukan fenomena sih ya. Penyakit ini bisa disebabkan natural dari dirinya ya. Dari tubuhnya gitu. Tapi bisa juga merupakan respon terhadap kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia adalah onani, masturbasi, istimna ya. Ya ini kaitannya dengan apa yang dikatakan Ustadz itu. Benar juga, ada benar. Dia kebiasaan istimna. Sehingga dia merasa lebih lezat dengan tangannya dibandingkan dengan vagina. Itu bisa terjadi. Atau saking seringnya dia simple dalam pakai jalur ini jalur cepat dalam mengeluarkan maninya, yaitu dengan memaksanya sendiri, maka ketika dia mendapatkan yang lebih merangsang seperti vagina, maka zakarnya itu penisnya itu lebih mudah untuk mengeluarkan gitu loh. Lebih karena lebih mungkin lebih ini ya. Iya, lebih itu lah. Dan tidaklah yang melakukan seperti itu melainkan yang memang nggak bisa jadi pandangan, ya kan? Iya. Itu ada kaitannya betul kata Ustadz itu. Tapi kronologisnya seperti itu. Jadi nggak serta merta orang kebanyakan lihat sana sini terus tiba-tiba suka, nggak juga Pak, nggak. Melainkan karena banyak ngeliat sana sini sehingga dia juga banyak melakukan hal-hal yang disebut adah sirriyah. Yaitu yang tadi disebut onani tadi. Tetapi tidak mesti seringnya onani itu menyebabkan ejakulasi dini, nggak mesti. Itu di beberapa kasus beberapa individu saja. Tidak semua yang ini bukan berarti melegalisir itu ya. Tidak semua yang suka istimna itu memang ejakulasi dini, enggak. Karena orang beda-beda respon tubuhnya, sarafnya beda-beda. Ada yang memang kuat gitu, ada yang walaupun dia mungkin tetap suka onani tapi masih juga perkasa, ya ada juga. Nah, ya orang beda-beda. Mungkin karena protein yang dia dapat cukup dan mungkin olahraga dan seterusnya. Ya beda-beda lah Pak orang-orang. Tapi tidak bisa dimutlakkan bahwasanya penyebab ejakulasi ini adalah banyak melihat yang haram. Itu salah satu faktor yang tidak mesti itu faktornya gitu loh. Bisa jadi faktor lain gitu. Begitu. Secara logika dosa aja Ustaz ya kan Ya. kita disuruh menundukkan pandangan. Kalau kita di jalan ngeliatin wanita kan dosa aja itu logikanya kan, nggak ada hubungannya ke tadi kemampuan seksual gitu. Iya. Walaupun sebagian memang ada hubungannya ke masalah seksual, karena kata Nabi SAW, setiap tubuh kita tuh ada bagian dari zina, mata, telinga dan seterusnya, yang kemudian pada endingnya zakarnya yusaddiquhu aw yukadzibuhu, ya kan? Zakarnya itu akan membenarkan itu atau tidak. Kan ujung-ujungnya dari semua maklumat dan pandangan dan pendengaran itu nanti keperasaan, kemudian kan dari hati ini mengamarkan nih zakar nih kira-kira mau respons apa gitu kan. Kalau zakarnya merespons, kemudiannya terjadilah kebiasaan seperti itu, iya bisa berpotensi ejakulasi dini. Bisa.
Tapi tidak mesti. Tidak mesti, ya, tidak mesti. Nah, kemudian ada juga, dan ini yang lebih tepat. Dan ini yang lebih tepat dibandingkan pernyataan tadi, bahwasanya dengan banyaknya melihat yang haram itu membuat terhadap istri itu tidak begitu ini lagi, nggak begitu bersyahwat, nggak begitu suka gitu. Nah ini kalau ini ya ini lebih umumnya seperti ini, kalau ini benar ya, benar seperti ini. Malah ini justru bukan itu Joko sini, bahkan nggak mau melakukan apapun dengan istrinya, Pak. Dan itu bukan karena faktor usia ya, Pak, bukan karena faktor tua gitu, tetapi memang karena lebih suka dengan apa yang di rumput luar, gitu. Seperti itu. Jumhur ulama, ya, dan ini yang lebih tepat penanganan, jumhur ulama dari sahabat dan tabi'in dan juga para khulafa yang 4, para imam yang 4, mereka berpendapat dan ini lebih tepat bahwasanya wajib mandi dengan sebatas ilaj, wa illam yanzil, dengan sebatas masuknya kepala zakar ke vagina, walaupun tidak keluar mani. Tapi ternyata ini masalah khilafiyah di antara sahabat juga. Ada yang menyatakan bahwasanya tidak wajib mandi hanya dengan masuknya zakar, melainkan disyaratkan inzal, yaitu keluar air mani, dengan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air itu disebabkan dengan air, yaitu mandi itu baru bisa disebut mandi, baru diwajibkan mandi karena air mani yang keluar. Hadis ini sebenarnya ada sebabnya, ya, tetapi yang lebih tepat adalah imma hadis ini ada yang mendhaifkan, taib, anggaplah hadis ini sahih atau hasan, tapi hadis ini kemudian dikatakan hadis ini hadis yang mansukh, yang dihapus hukumnya. Ya, jadi ada pendapat dari ulama yang mengatakan wajibnya mandi hanya karena masuknya zakar, ya, terhadap innamal ma' minal ma', terhadap hadis innamal ma' minal ma', ada 3 ya. Satu, ada yang mendhaifkan hadis ini, sehingga kemudian mengacu ke hadis yang sedang kita bahas. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan, dan ini kebanyakan dari ulama, bahwasanya hadis innamal ma' minal ma' itu hadis yang mansukh, yang dihapus hukumnya. Itu 2. Dan yang ketiga, dan ini pendapat Ibnu Abbas, bahwasanya innamal ma'u minal ma', sesungguhnya mandi junub itu wajib dikarenakan keluarnya mani. Itu kata Ibnu Abbas, ini dalam konteks khusus, yaitu ihtalama, yaitu mimpi basah. Disyaratkan mimpi basah. Jadi gini, kalau misalnya seseorang, bagi Ibnu Abbas ya berarti, dia mimpi jima dengan perempuan misalnya, dia mimpi jima, atau perempuan mimpi jima dengan seorang laki-laki, dan merasakan kenikmatan yang luar biasa, dan dia merasa junub gitu, bangun-bangun dia ngecek celana dalamnya, ternyata tidak ada air mani. Maka kalau kita pakai hukum hadis tadi innamal ma' minal ma', kata Ibnu Abbas, itu khusus untuk mimpi basah. Maka kalau dia tidak dapatkan air mani, walaupun mimpinya begitu indah, maka apakah dia junub? Tidak. Itu maksudnya. Ya. Taib. Dan itu sahih. Ya. Maka yang tepat adalah bahwasanya di sini dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat 'anil rajul yujami'u fala yanzil, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang seorang pria yang melakukan jima tapi tidak keluar air maninya. Maka berkatalah Aisyah, fa'altuhu ana wa Rasulullah SAW faghtasalna minhu jami'a. Aku pernah melakukan hal tersebut bersama Rasulullah SAW, jima tanpa adanya keluar air mani, maka kami pun mandi bersama-sama. Juga dalam lafal lainnya, dalam lafal Tirmidzi dan lain dalam Ibnu Majah, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Idza jawazal khitanu al-khitana wajib al-ghusl." Jika satu alat, yaitu zakar, khitan, itu telah melampaui khitan, yaitu apa? Vagina, maka wajib mandi.
fa'altuhu ana wa Rasulullah SAW faghtasalna. Aku dan Rasulullah SAW telah melakukannya, maka kami pun mandi. Dari pernyataan Aisyah ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang dalam rangka menjelaskan hukum dia menceritakan pengalaman pribadinya, boleh. Walaupun agak sedikit vulgar. Tapi ini bukan vulgar. Ini sesuatu yang sifatnya sebenarnya ini sesuatu kita nggak perlu malu terhadap Allah Azza wa Jalla terhadap pengetahuan ilmu syar'i, ikhwan. Iya. Karena Allah Ta'ala tidak malu terhadap kebenaran. Maka ketika kita membahas tentang masalah-masalah seperti ini, jangan kemudian jemaah itu istighfar. Jangan. Astagfirullah, ini kok pembahasannya kok berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Ya, ini hal yang ilmiah ya, nggak masalah ya. Kan bukan bermaksud mencandai hadis atau mencandai kemaluan, enggak. Tetapi kita ingin mengetahui hukumnya. Maka Aisyah setelah wafatnya Rasulullah SAW menceritakan, dulu saya pernah Rasulullah, berarti kan ya pernah melakukan hal ini gitu loh, yaitu zakar masuk ke dalam vagina dan tidak sampai keluar air mani. Itu tidak masalah dikisahkan sebagai landasan hukum. Tapi kalau kita sebaiknya jangan. Ya, karena sudah ada ini contohnya, antum nggak usah. Iya, udah ini aja, udah nggak usah antum pakai pengalaman antum, kecuali kalau ada kasus lain yang memang tidak ada hadisnya. Ya, dan antum pengen dia ngambil ibrah, dan Aisyah mengatakan ini nggak ke publik, nggak. Ya, itu ke salah satu sahabat yang bertanya. Ya, nggak bakal beliau ngomong di publik kemudian menceritakan ini, nggak. Walaupun kemudian sahabat itu mengantarkan ke sahabat lain dan kemudian menjadi hadis yang masyhur. Begitu, jangan misalnya ikin antum ditanya sama orang kampung terus antum cerita apa yang antum lakukan terhadap istri antum. Ya, misalnya ditanya, "Akhi, apa ya hukum oral seks ya?" Apa itu oral seks? Ya, oral seks lah, ya, seks dengan mulut gitu. Mulut kemaluan gitu kan. Apa hukumnya? Anda dulu sama istri suka kayak gitu. Dan habis itu ya biasa aja. Jangan kayak gitu. Karena apa ya? Karena perbuatan antum itu nggak bakal menjadi hukum. Kecuali kalau sudah ada hukum sebelumnya, memang antum menjadi hukum, dan untuk mentakkid orang itu mungkin boleh antum jabarkan. Mungkin ya. Namun kalau sevulgar itu kayaknya jangan deh. Karena takutnya orang ngebayangin antum sama istri antum lagi ngapain. Jangan. Dalam beberapa hal yang sifatnya tidak vulgar, itu biasa kita kayak gitu, nggak masalah. Misalnya, Ustaz, apa sih hukumnya? Misal ya, walaupun anak nggak setuju, hukumnya zakat pakai uang. Zakat ini zakat fitr. Terus misalnya bilang itu ada khilafiyah dari ulama. Sebagian ulama salaf juga membolehkan zakat dengan value, dengan nilai mata uang, boleh. Ana aja melakukannya kok. Nah, boleh kayak gitu, boleh. Untuk mentakkid bahwasanya ana bilang boleh dan ana pun melakukannya. Paham enggak di sini? Tapi kan itu bukan hal yang vulgar. Gitu. Ya. Baik, kemudian di berikutnya bab terakhir insyaallah, al-ghuslu minal mani. Mandi disebabkan keluarnya air mani. Qal akhbarana Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujr wal lafdhu li Qutaibah qala haddatsana Abidah bin Humaid an ar-Rukayn bin Rabi' an Husain bin Qabisah an Ali radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an. Aku itu dulu adalah seorang pria yang aku adalah pria yang madza, yaitu kathirul madhi, banyak madhinya, bukan mani ya, banyak madhinya, artinya suka tertril, suka terpantik gitu loh, syahwatnya dan birahinya sehingga keluar madhinya. Sebagian pria memang ada yang seperti itu, baru ngelihat sedikit itu sudah keluar madhinya. Ya, mungkin nggak kerasa karena sekarang kita pakai celana dalam sehingga nggak kerasa bahwa saya madhi itu udah nempel ya, di bagian-bagian celana dalam kita. Maka kata Nabi SAW berkata kepada saya, kepada Ali bin Abi Thalib, "Idza ra'aital madhya
faghsil dzakaraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Jika engkau melihat madhi, lihat dengan ibrah apa? Melihat madhi, artinya ngecek madhinya. Jangan cuma ngerasa kayak keluar nih. Enggak, cek keluar enggak benar gitu loh. Kalau memang ternyata enggak tercek maka dimaafkan. Enggak bisa, memang enggak ngerasa gitu sehingga enggak ada kebutuhan ngecek tapi ternyata keluar dan dia enggak ngerasa, maka semoga dimaafkan. Jika engkau melihat madhi, maka basuhlah dzakarmu. Dibasuh, dicuci. Wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Dan wudu'lah seperti wudu'mu untuk salat. Jadi wudu' normal. Wa idza fadhakhtal ma'a faghtasil. Tapi jika engkau melihat air, yaitu dafakta di sini fadhakhta bukan dafakta, itu memuncratkan air. Maksudnya apa? Memuncratkan mani. Ini beda mani dengan madhi. Mani itu ada sifat muncrat, kalau madhi itu pelan-pelan keluar dia. Kalau sampai muncrat maka itu mani. Maka faghtasil, barulah kamu mandi. Ini perbedaan keluarnya, treatment terhadap keluarnya madhi dengan keluarnya mani. Kemudian hadis berikutnya, dan ini hadis terakhir insyaallah, kata An-Nasai rahimahullah, akhbarana Ubaidullah bin Sa'id qala anba'ana Abdurrahman an Zaidah قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أنبأنا أبو الوليد حدثنا زائدة عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء, sama seperti tadi, beliau sering keluar dari maninya. Fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, maka aku bertanya kepada Nabi SAW, kemudian beliau berkata, idza ra'aital madhya fatawadda waghsil dzakarak. Jika engkau melihat madhi, maka wudulah dan basuhlah zakarmu. Wa idza ra'aita fadkhal ma'i faghtasil. Jika engkau melihat atau merasakan muncratnya air mani, maka mandilah. Ya, maka itu ya perbedaan treatment terhadap keluarnya madhi dan juga keluarnya mani. Ini dibersihkan, dibasuh Pak, nggak harus diganti. Celana dalamnya gitu. Iya. Kalau madhi, Madhi wajib dibasuh. celananya. Celana yang kena, bagian yang kena aja, Pak. Jadi kalau misalnya ada tetes itu yang kena, celana dalam, basuh sampai antum rasakan hilang. Karena kan madhi itu sifatnya lengket. Kelengketannya itu udah terasa hilang, baru itu bisa dianggap hilang. Tapi kalau misalnya cuman ser gitu doang, terus dia masih kelengketan gitu, masih khusus gitu, maka itu belum disebut mencucinya. Ustaz, dulu pernah ada istilah tiga, Ustaz, mani, mazi, madi. Wadi. Wadi ya. Wadi itu kalau misalnya kita habis angkat pakaian berat-berat, kemudian agak ngeden keluar sedikit, nah itu wadi namanya. Atau wadi juga bisa disebut. Misalnya kita misalnya kita bangun tidur, mungkin kecapean, ternyata ada keluar, tapi bukan muncrat dan tidak sebanyak mani, dia tipis, maka itu wadi. Atau yang ketiga, wadi ini keluar setelah kita selesai jima, keluar air mani kan, ternyata kemudian mungkin kita setelah jima, kemudian kita bersihin zakar, ternyata masih ada sedikit yang keluar dari cairan yang bening ya, dikit ya, maka itu juga wadi. Jadi wadi itu tiga kemungkinan ya, setelah capek angkat berat, atau setelah tidur dan capek, atau setelah jima dan keluar air mani udah selesai, maka wadi sisa-sisanya begitu. Berarti mandi Ustaz, wadi. Kalau wadi yang mana dulu nih? Kalau yang pertama Jelas ya. Kalau yang pertama atau kedua enggak mandi, dia cuma menajis kayak madhi persis treatmentnya. Kalau yang ketiga, karena dia hadirnya setelah mani, ya berarti ya mandi karena mani, gitu. Ya, seperti itu Pak. Ya. Taib khalas, ya kita cukup sampai sini insyaallah. Nanti kita mau kajian juga insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.